Peran teknologi di era revolusi industri 4.0. Seperti yang kita tahu, dasar dari industri 4.0 adalah teknologi. Karena itu, kita sebagai generasi milenial rasanya tidak diperbolehkan untuk ketinggalan teknologi barang sedikit pun. Ibarat kata, baru semalam kita tidur, besok sudah banyak hal-hal baru dari teknologi. Sebegitu ajaibnya teknologi dalam kehidupan manusia. Lantas, jika teknologi makin berkembang, apa mungkin kita akan seperti ini saja tiap harinya? Jika iya, maka siap-siap saja akan tergiras oleh zaman. Jika tidak, bisa begini-begini aja. Mari kita sama-sama survive dan lakukan perubahan dalam diri untuk lebih siap menghadapi dunia teknologi. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah periode industrialisasi besar-besaran yang terjadi selama akhir tahun 1700-an hingga awal tahun 1800-an. Perubahan besar ini tercatat sudah 3 kali dan bahkan sebentar lagi kita akan mengalami revolusi industri yang keempat yang akan melakukan perubahan dramatis, dimulai dengan pertukaran data, komputasi awan, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, hingga virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Revolusi industri pertama kali yang terjadi dimulai dengan ditemukannya mesin uap dalam proses produksi barang. Perlu kita ketahui bahwa jauh sebelum mesin uap ini ditemukan, kita hanya bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Butuh istirahat secara berkala untuk memulihkan tenaga, sehingga proses produksi tidak bisa setiap waktu terus beroperasi. Jika ingin berjalan 24 jam sehari, membutuhkan tenaga yang ekstra. Selain dengan tenaga otot, tenaga yang sering dipakai adalah tenaga air dan tenaga angin. Biasanya ini digunakan dalam aktivitas penggilingan. Masalah utama yang perlu kita ketahui dari dua tenaga ini adalah kita hanya bisa menggunakan di dekat air terjun dan di daerah yang berangin. Untuk tenaga angin itu sendiri, terdapat kendala, yaitu jika benar-benar tidak ada angin, itu artinya kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut terpaksa berhenti. Revolusi industri pertama memang mengubah banyak hal, namun yang tidak banyak dipelajari adalah revolusi industri kedua. Saat itu, seperti yang kita ketahui, bahwa produksi sudah menggunakan mesin, tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan tenaga uap digantikan dengan tenaga listrik. Proses perubahan yang terjadi sangat cepat, sehingga membentuk dunia untuk menyaksikan peralihan cepat dari inovasi dalam komunikasi, transportasi, dan manufaktur. Yang perlu kita ketahui, inovasi yang luar biasa di bidang komunikasi adalah telegram. Mesin ini mulai dikenal pada tahun 1844. Telegram menggunakan kode Morse untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang berikutnya adalah penemuan telepon yang berhasil dikembangkan oleh seorang mekanis jenius bersama Antonio Meucci. Perlu kaum milenial ketahui bahwa penemuan telepon pertama sebenarnya bukan Alexander Graham Bell, tetapi sebenarnya darah dan jerih payah Meucci yang membuat telegram dapat berbicara. Sehingga disebut bahwa Antonio Meucci adalah bapak komunikasi modern. Selain alat komunikasi tadi, ada juga penemuan bola lampu oleh Thomas Alva Edison, hingga pembuatan pesawat pada pertengahan 1800-an dan alat transportasi mobil. Revolusi industri ketiga yaitu revolusi digital. Seperti yang kita rasakan sekarang, bahwa keajaiban-keajaiban dunia digital yang kita rasakan di dalam dunia internet, cloud, hingga komputasi personal. Revolusi industri ketiga ini mengacu pada kemajuan teknologi
dari perangkat elektronik dan mekanik ke teknologi digital yang tersedia saat ini. Era ini dimulai selama tahun 1950-an. Hal-hal yang dulu dilakukan secara analog bergeser ke teknologi digital, seperti televisi lama yang menggunakan antena digantikan oleh tablet yang terhubung ke internet. Sehingga di era ini kita bisa menonton film secara streaming. Tahukah kalian bahwa pergeseran dari perangkat elektronik dan mekanisme analog ke teknologi digital cukup mendistrupsi industri, terutama komunikasi global dan energi, sehingga penting untuk kita tidak hanya sebagai pemakai, namun juga memahami dan menciptakan produk di era industri yang akan datang, yaitu industri 4.0. Sebelum mengulik lebih jauh lagi, mari kita tengok beberapa waktu kemarin. Dalam salah satu topik debat Capres 2019, industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 berasal dari dalam sebuah proyek strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya munculnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang terjadi. Memang, perubahan seringkali diiringi banyak dampak negatif dan menimbulkan masalah-masalah baru. Namun, perubahan juga selalu bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Revolusi industri keempat dibangun di atas revolusi digital. Itu artinya bahwa era ini mewakilkan cara-cara ketika teknologi menjadi tertanam dalam masyarakat dan bahkan tubuh manusia. Perlu digarisbawahi bahwa revolusi ini ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang, termasuk robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputerisasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things atau IoT, percetakan 3D, dan kendaraan otonom. Selain itu, ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi 4.0, yaitu interoperabilitas kesesuaian yang berarti kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan komunikasi dengan satu sama lain lewat Internet of Things atau IoT dan Internet of People atau IOP. IoT akan mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran. Transparansi informasi yaitu kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi. Bantuan teknis mencakup kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Dan kemampuan sistem cyber fisik untuk membantu manusia
secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia. Yang terakhir adalah keputusan mandiri, yang berarti kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Jadi, kesimpulannya, revolusi industri 4.0 bukanlah suatu kejadian yang menakutkan. Justru membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Peran teknologi dalam industri 4.0. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa revolusi industri 4.0 adalah mengenai perubahan cepat digital. Itu artinya banyak sekali terobosan terkait dengan teknologi dalam berbagai bidang, mulai dari industri transportasi hingga retail sampai ke perbankan, termasuk robotika sampai kecerdasan buatan dan machine learning. Tahukah teman-teman bahwa revolusi 4.0 ini diyakini akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan tatanan kehidupan di seluruh dunia, dan diprediksi bahwa akan mengubah perubahan sosial hingga pergeseran dari segi bisnis. Itu artinya berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi jangka panjang, sehingga peran teknologi ini akan singkat dibutuhkan untuk meraih tingkat efektivitas suatu produksi dan konsumsi yang lebih tinggi. Kehadiran teknologi seperti kecerdasan buatan yang telah diprediksikan di era revolusi industri ini akan mengesampingkan atau bahkan menghilangkan beberapa pekerjaan sekaligus, menghadirkan permintaan keterampilan dan pekerjaan baru. Beberapa peneliti mengemukakan pendapatnya bagi para pekerja yang melek teknologi akan dihargai dengan upah yang besar, sedangkan bagi pekerja yang tidak memahami teknologi akan dirasa sangat tertinggal. Mengutip salah satu pendapat di World Economic Forum Future of Jobs, akan ada beberapa teknologi yang ramai diperbincangkan pada tahun 2018 sampai 2022 seiring berjalannya revolusi industri 4.0. Sebagai generasi milenial yang turut ambil dalam pekerjaan, tentu harus mengerti teknologi apa saja yang dimaksud. Berikut ini beberapa teknologi yang akan mendominasi. Yang pertama adalah high speed mobile internet. Seperti yang sudah kita rasakan, ketika mengakses internet, koneksi sangatlah mempengaruhi terhadap akses suatu informasi atau untuk membuka aplikasi. Sama seperti halnya di revolusi industri 4.0. Koneksi internet yang cepat pada perangkat mobile merupakan pondasi utama. Dan seperti yang kita tahu bahwa di negara kita masih menggunakan jaringan 4G yang memiliki kecepatan koneksi yang cukup mumpuni, akan tetapi belum merata dari segi penggunaan. Terlepas dari itu, perkembangan koneksi jaringan 5G sudah melalui dicanangkan dan mulai diterbitkan untuk perangkat mobile pada tahun 2019 sampai 2020. Seperti yang sudah direncanakan, pada tahun yang akan datang adalah waktu yang ideal bagi Indonesia untuk pengaplikasian infrastruktur jaringan 5G, karena dibutuhkan waktu bagi pelaku-pelaku industri untuk mempertimbangkan proses penataan, peraturan, dan juga edukasi ke masyarakat sesuai dengan era industri 4.0. Yang kedua, kecerdasan buatan. Apakah teman-teman sudah mengerti tentang kecerdasan buatan itu sendiri? Jika belum, mari kita pahami. Jadi kecerdasan buatan merupakan analisis tentang bagaimana cara komputer sehingga dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia dan bahkan bisa lebih baik dari manusia itu sendiri. Kecerdasan buatan juga bisa dikatakan komputer yang terkomputerisasi dengan ditanamkannya kecerdasan layaknya seperti kita manusia ataupun melebihi.